abna 7 sinin wadribuhum 'alaiha wa abna 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Ajari anakmu, perintahkan anakmu sholat umur 7. Pukul anakmu kalau 10 tahun belum sholat. Dan pisahkan tempat tidurnya. Oke, ada 7, ada 10. Ya. 7, para ahli ilmu menyebut ini adalah awal tamyiz. Awal usia tamyiz. Tamyiz itu artinya kemampuan memilah. Kemampuan memilah. Kemampuan membedakan. Ini pahit, ini manis, ini panas, ini dingin, ini baik, ini tidak baik, ini bahaya, ini manfaat. Anak 7 tahun sudah harus bisa. Jadi kalau nanti kita punya anak 7 tahun kok belum bisa memilah, itu ada yang salah tuh, Pak. Ya, kalau sampai ada yang nggak bisa memilah di 7 tahun, ada yang salah di sebelumnya berarti. Ya. Karena anak sudah mulai bisa memilah, artinya dia sudah mulai bisa memakai akalnya dengan lebih baik. Dia bisa memilah dengan akalnya. Di saat itulah maka perintah utama dan pertama yang wajib adalah sholat itu masuk. Di saat seperti itu. Tamyiz. Masuklah sholat. Sholat masuk itu tugas Anda memerintah. Banyak pembahasan tentang tema di sini. Tentang usia 7 tahun. Dan itu usia mulai diperintah. Kalian tahu perintah ya? Teman-teman tahu perintah ya? Perintah itu ya perintah. Ayo nak sholat. Ayo zuhur. Ayo ke masjid. Itu perintah. Nanti ada pertanyaan tentang bagaimana sebelum 7 tahun. Itu ada pembahasan sendiri. Ya, tapi perintah itu 7 tahun. Nah, para ahli ilmu mengkiaskan, menyampaikan. Apakah juga di umur 7 itu anak mulai diperintah untuk ibadah lain seperti puasa Ramadan ini contohnya? Ya? Sebagian ahli ilmu mengatakan iya. Karena tidak ada ayat dan hadis yang khusus tentang kapan anak mulai diajari puasa, maka dikiaskan dengan hadis itu. Karena hadis itu adalah memerintahkan tentang kewajiban besar yaitu sholat. Maka ini juga kewajiban besar yaitu puasa. Diperintah iya, tapi baru latihan tentu. Sebagaimana mereka baru latihan sholat. Namanya baru latihan sholat teman-teman ya kadang jalan, kadang mogok, kadang nggak sholat, kadang sholat di awal waktu, kadang sholat sudah mau akhir, kadang ada sholat jamak takdim, jamak takhir ya kan. Namanya juga latihan, namanya baru latihan. Tapi Anda harus perintah, terus perintah. Jadi maka puasa dikiaskan ke situ. Agak berbeda pembahasannya tentang pakaian. Pakaian. Ada pembahasan tentang kapan anak perempuan mulai diajari berpakaian hijab. Ini ada ilmunya teman-teman, bukan cuma semangat doang. Ada ilmunya, dibahas oleh para ulama. Ya. Apakah disamakan dengan ini atau tidak disamakan dengan ini? Ya, oke. 7 tahun, itulah mengapa Quran mengatakan tentang sholat. Quran mengatakan, wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu sholat dan bersabarlah atas hal itu. Jadi nyuruh anak sholat itu, Bapak Ibu, itu harus sangat sabar. Sabarnya tidak sabar biasa. Bukan wasbir. Wasbir itu dan bersabarlah. Dalam bahasa Arab, wasbir itu dan bersabarlah. Quran tidak mau wasbir. Maunya wastobir. Kemasukan huruf to. Kalau wasbir itu wawu, alif, sod, ba, ro. Wasbir. Artinya dan bersabarlah. Tapi Quran memasukkan huruf to di dalamnya untuk masalah perintah sholat bagi keluarga. Jadi wastobir. Para ahli ilmu mengatakan ini dalam bahasa Arab. Karena dalam kaidah bahasa Arab itu kullama zadal mabna zadal ma'na. Kalau ada huruf ada ketambahan satu saja huruf, maka akan ketambahan juga maknanya. Itu bahasa Arab. Jadi wasbir dengan wastobir artinya sama-sama sabar. Tapi yang wastobir Allah menginginkan kesabarannya berlipat-lipat. Makanya jangan heran kalau anak disuruh sholat susah. Karena memang Quran sudah bilang itu. Jadi mohon yang sabar, berlipat ganda kesabarannya. Wastobir 'alaiha. Ya, itu anak-anak. Bayangkan kesabaran coba dihitung. 7 tahun mulai diperintah sholat. Kita jagain betul sampai evaluasi besar tentang sholat 10 tahun.
Itu evaluasi. Kalau puasa kita masukkan sama. 7 tahun kita mulai ajar, kita perintahkan. 10 tahun evaluasi besarnya. Jadi teman-teman, ibadah wajib itu sangat terlambat kalau mereka sudah menjelang balik baru kita ajari. Terlambat sekali, apalagi sudah balik baru belajar. Itu telat sekali. Oke? 7 tahun mulai. Bayangkan, 7 sampai 10. Berapa tahun? Ya, 3 tahun paling tidak. 3 tahun, itu 3 tahun, kali berapa hari dalam setahun, kali 5 waktu. Antum harus punya kesabaran seperti itu. Yang laki-laki dituntuni ke masjid tiap sholat 5 waktu. Ayo nak ke masjid, ayo nak ke masjid. Tiap hari, wastabir alaiha. Yang sabar. Nah, maka susah banget. Keluarga, kalau bapak-bapaknya nggak ke masjid, anaknya mau gimana terusan gitu loh. Ya? Iya. Karena dengan bolak-balik ke masjid itu ada banyak sekali nilai yang didapat. Loh gimana? Baru duduk asar tadi, baru sholat asar, baru juga duduk di rumah aktivitas aktivitas, tahu ada lagi Allahu Akbar, maghrib lagi, berangkat lagi ke masjid, pulang ke rumah, baru juga ngapain, tahu adzan Allahu Akbar, isya lagi, balik lagi ke masjid. Bayangkan itu yang sebenarnya salah satu targetnya adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Yang dimau dia bolak-balik. Begitu hidup sepanjang hidupnya 5 waktu di masjid itu supaya dia menjadi orang yang hatinya digantung di masjid. Mu'allaq itu digantung. Jadi gini, masuk digantung. Kita karena masjid urusan laki-laki yang sebenarnya lebih utama. Bapak ini nanti habis ini kita keluar dari masjid. Tapi Anda tahu hati Anda ketinggalan di sini. Digantung di masjid sini. Ini hati-hati teman-teman semua ditempel di sini. Kalau sudah seperti itu teman-teman, Anda akan selalu merindukan masjid. Karena Anda tahu hati Anda nggak Anda bawa. Hati Anda ada di masjid, digantung di masjid. Dan saya sudah bicara masjid kemarin panjang lebar. Kalau laki-laki betah di masjid kayak kemarin itu. Saya pahami. Makanya peradaban di situ mulainya. Ya, di situ nyangkut, masuknya di situ. Makanya Allah berfirman. Surat An-Nur 35, 36, 37. 36 fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijal. Jadi yang ke masjid itu laki-laki. Laki-laki itu spesial memang tema masjidnya. Rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihil qulubul absar. Kaum laki-laki. Ya. Dan itu saya sering bilang juga, kalau mau nyari mantu Anda harus cari yang ada di masjid. Kok mantu absen di masjid, nggak pernah ada di masjid, coret dari calon mantu. Itu bukan laki-laki. Karena yang laki-laki sejati itu adalah yang mampu ke masjid. Kadang teman-teman kita ini jagoan bela diri. Wah itu gym itu rajinnya minta ampun, badan keker-keker. Tapi ke masjid nggak kuat. Jalan kaki ke masjid nggak kuat, lemes dia. Iya. Makanya yang laki-laki sejati, rijal, teman-teman, kata rijal artinya apa? Laki-laki kan? Di dalam bahasa Arab, kata rijal, jamak dari kata rojul, itu terkandung di dalamnya kata rujulah. Akar katanya rujulah. Tahu rujulah? Rujulah itu artinya dalam bahasa Indonesia jantan. Tahu jantan? Bukan cuma laki-laki, karena ada laki-laki yang tidak jantan. Paham ya? Jadi terkandung di dalam kata rijal, itu ada kata rujulah. Jadi kalau Anda ingin, putri Anda ingin mendapatkan laki-laki yang jantan, itu yang rajin ke masjid. Tuh, itu orang dahsyat.